Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya bobol gedung perusahaan gede itu bisa cuma modal niup boneka? Boneka tiup. Iya, atau malah jatuh dari langit-langit, langsung gitu aja ke ruang server. Kedengarannya kayak film ya, tapi ini beneran terjadi loh. Wah, menarik nih. Selamat datang di sesi kupas tuntas kita. Hari ini kita bakal nyelamin dunia penetration testing atau uji coba penembusan keamanan. Kita bakal lihat dari pengalaman seorang profesional namanya Jason Haddock. Sumber kita ini transkrip wawancara lengkap sama dia. Oke, jadi kita dengar langsung dari orangnya ya. Betul. Misi kita, ya bongkar pola pikirnya, teknik-tekniknya yang kadang nggak kepikiran sama sekali sama realita kerjaan pretest etis itu gimana sih. Anda bakal dengar langsung gimana celah keamanan itu ditemuin di tempat-tempat yang mungkin. Ya ampun, nggak kita duga sama sekali. Siap? Yuk kita mulai. Siap. Jadi perjalanan Jason ini mulainya itu dari rasa penasaran anak muda biasa gitu. Suka komputer, zaman-zaman 486 dulu. Oh, generasi lama ya. Iya, belajar sendiri, otodidak, ngulik programming, HTML. Nah, pas awal umur 20-an, ada satu proyek sampingan yang lumayan unik nih. Apa tuh? Bikin KTP palsu. Waduh. Tapi katanya bukan buat niat jahat gimana gitu, lebih karena dia kesel, beli KTP palsu udah mahal, jelek lagi. Dia mikir, wah dia bisa bikin lebih bagus nih. Jadi motivasinya perfeksionisme ya? Bisa dibilang gitu, dia belajar tuh dari forum underground namanya Shadow Crew. Tempat ngumpulnya para peretas, pemalsu gitu, bagi-bagi ilmu. Dia beli printer khusus, laminasi, tinta, wah lengkap deh peralatannya. Tapi suatu hari, situs itu ditutup paksa sama Secret Service Amerika. Nah, ini yang sering kejadian sama komunitas gitu ya, ada risiko hukumnya. Banget. Ada peringatan keras, anggota-anggotanya mulai ditangkepin. Jason langsung panik dong. Iyalah. Besok paginya, semua alatnya itu printer, laminasi, bubuk, tinta. Dimasukin kantong sampah, ditaruh di bagasi mobil, terus dia kabur ke kota lain, niatnya mau dibuang. Nekat juga ya? Dan coba tebak, lagi di tengah jalan, dia ditilang gara-gara ngebut. Serius? Waduh, pas banget momennya. Iya, jantungnya udah mau copot katanya. Takut banget bagasinya digeledah kan? Bisa kebayang sih tegangnya gimana? Untungnya, polisinya cuma ngasih tiket tilang biasa aja, nggak curiga sama sekali. Wah, hoki banget ya. Banget. Dia berhasil lanjut, buang semua barang buktinya, bahkan sampai dibakar segala. Katanya sih itu momen paling nakutin sekaligus jadi titik baliknya dia. Sejak itu dia kapok, terus mutusin buat pindah ke sisi terang. Ini contoh menarik ya, gimana pengalaman di area abu-abu, bahkan yang udah jelas ilegal, itu bisa jadi pemicu perubahan. Ketakutan sama konsekuensi hukum itu nyata banget. Komunitas underground kayak gitu memang bisa jadi tempat belajar awal buat sebagian orang, tapi ya resikonya gede banget. Ini juga nunjukin, buat kita yang di sisi pertahanan, penting buat ngerti motivasi sama metode dari sisi gelap itu, biar bisa antisipasi. Bener banget. Nah, setelah insiden itu, Jason jadi fokus nih, karir di bidang IT, ngambil kursus, sertifikasi, sampai akhirnya jadi penetration tester profesional. Disinilah cerita-cerita serunya dimulai, apalagi pas nguji keamanan fisik. Oke, ini bagian yang ditunggu-tunggu nih. Ada dua cerita yang nonjol banget. Pertama, si boneka tiup. Haha, namanya aja udah unik. Gimana tuh? Jadi tugasnya dia itu ngebobol gedung bekas kantornya sendiri. Dia udah tahu seluk-beluknya kan? Oh, jadi udah kenal medannya ya? Iya, dia tahu ada satu pintu pakai kunci magnetik. Nah, kunci ini bisa kebuka dari dalam kalau sensor geraknya ngedeteksi ada orang mau keluar. Dia juga lihat ada celah kecil di bawah pintu itu. Celah bawah pintu ya? Sering disepelein tuh? Betul. Bekalnya dia, alat standar pentester, USB isi malware, dan ini dia, boneka tiup. Masih nggak kebayang boneka tiupnya buat apa? Jadi gini, dia selipin boneka yang masih kempes itu di bawah pintu, sampai badannya masuk ke sisi dalam ruangan. Terus, dari luar, dia tiup. Ditijuk? Iya, bonekanya kan ngembang tuh di sisi dalam. Nah, sensor geraknya aktif, ngira ada orang mau keluar, dan klik, pintunya kebuka. Astaga. Gila, kreatif banget. Nggak kepikiran sama sekali cara gitu. Timnya langsung bisa masuk. Luar biasa emang idenya. Kreatif parah sih ini. Ini nunjukin satu prinsip penting dalam keamanan fisik ya. Penyerang itu cuma perlu nemuin satu celah yang nggak terduga. Seringkali malah yang low-tech banget kayak gini.
Sementara tim keamanan mesti ngelindungin semua kemungkinan. Boneka tiup ini ngeksploitasi asumsi sensor gerak dengan cara yang, brilian. Trik yang benar-benar di luar nalar orang awam. Nah, cerita kedua ini nggak kalah dramatis. Merangkak di plafon. Wah, ini kayak di film action nih. Targetnya kali ini ruang server. Timnya berhasil masuk gedung pakai syarat tailgating. Tahu kan? Nebeng masuk di belakang karyawan yang punya akses. Oh, nebeng ya? Itu juga celah klasik. Iya, tapi masalahnya ruang servernya kekunci rapat. Kartu aksesnya nggak mempan di retas. Terus gimana dong? Itu nggak dibangun sampai ke langit-langit struktural gedung. Cuma sampai batas plafon aja, ada celah di atasnya. Ah, ini dia. Dinding partisi yang nggak full sampai atas. Sering banget ditemuin. Nah, idenya, merangkak lewat atas plafon itu. Jason, karena dia yang paling junior waktu itu, yang disuruh naik. Kasian juga ya jadi junior. Iya, dia manjat meja, naik ke atas plafon, terus mulai ngerangkak di atas kerangka logamnya. Hati-hati banget pasti. Tapi, pas persis di atas ruang server, dia salah numpuk. Jangan bilang. Jatuh, jebol nembus panel plafonnya. Mendarat telungkup gitu di lantai ruang server. Brak. Ya ampun, gimana kondisinya dia? Nggak apa-apa? Untungnya sih enggak, cuma memar-memar sama shock berat pastinya. Nggak ada alat server yang rusak juga untungnya. Dia bisa bangun terus bukain pintu dari dalam buat timnya. Misi berhasil, tapi ya gitu pakai acara ngerusak plafon sama hampir kena serangan jantung. Gila-gila. Kisah plafon ini selain dramatis ya, juga ngegasin lagi pentingnya detail konstruksi fisik. Dinding yang nggak nyampe langit-langit itu celah yang udah umum banget sebenarnya. Tapi perlu dicatat juga ya, keberuntungan main peran gede banget di situ. Jatuh kayak gitu dalam skenario nyata bisa aja micu alarm, ngerusak server yang mahal, atau bikin cedera serius. Jadi meskipun berhasil, ini bukan metode yang bisa diandelin tanpa risiko gede. Poin bagus tuh. Keberuntungan emang jadi bagian cerita itu. Oke, sekarang kita geser nih dari aksi fisik ke spesialisasi utamanya Jason. Jaringan sama aplikasi. Ada kasus menarik banget pas dia nguji aplikasi mobile banking sebuah bank gede dan ternama. Nah, ini di ranah digitalnya. Mobile banking lagi. Iya, ada fitur baru waktu itu. Store check cukup pakai foto dari HP. Oh, yang sekarang udah umum ya? Betul. Jason mulai ngintip lalu lintas data antara HP sama server bank pakai alat semacam Burp Suite. Bayangin aja Burp Suite ini kayak calo gitu yang duduk di tengah, nyatet bahkan bisa ngubah data yang lewat. Iya, proxy tool lah ya istilahnya, buat intercept traffic. Nah, dia fokus ke fitur store check tadi. Dia pengen tahu foto checknya ini disimpan di mana sih sebenarnya. Terus kemana emang? Ternyata setelah diolah, gambar-gambar cek itu disimpan di storage bucket Amazon Web Services, AWS S3. Gampangnya ini kayak folder penyimpanan online raksasa punya si bank. Sampai sini sih masih normal, tapi... Tapi apa nih, bikin penasaran aja? Hahaha, sabar. Tapi folder raksasa ini konfigurasinya salah. Dia terbuka untuk publik. Hah? Serius? Serius? Siapa aja di internet bisa akses isinya tanpa perlu login sama sekali. Jason ngira-ngira ada sekitar 2 juta gambar cek di dalamnya. Lengkap dengan nama, alamat, nomor rekening. Bisa bayangin nggak? Ya ampun, itu bencana besar. Kebocoran data nasabah segitu banyak, kesalahan konfigurasi S3 bucket yang publicly accessible kayak gini tuh, aduh, sayangnya masih sering kejadian loh. Fatal banget dampaknya. Fatal banget. Jason langsung dokumentasiin temuan ini. Tapi nggak berhenti di situ, dia iseng bongkar file properti aplikasi di iPhone, itu file .plist namanya. Dan nemu apa coba? Apalagi? Username sama password admin ditulis langsung di sana, gamblang gitu aja. Ini namanya hard-coded credentials, praktek yang bahaya banget. Astaga, itu sih kayak ninggalin kunci rumah di bawah keset. Nggak aman banget? Banget. Nah, di saat yang hampir bersamaan, rekannya dia nemuin kalau salah satu server web bank itu punya konsol admin bawaan, Apache Tomcat Manager, yang nggak sengaja kebuka ke internet. Wah, pas banget ya nemunya. Iya, Jason iseng dong nyoba credential admin yang dia temuin di aplikasi mobile tadi buat login ke konsol web admin itu. Dan berhasil, masuk dia. Nah, ini dia yang sering disebut vulnerability chaining. Satu celah keamanan, ngebuka pintu ke celah berikutnya. Kayak domino efek gitu. Tepat. Dari konsol admin web itu, dia bisa nge-upload payload, kode berbahaya gitu, pakai Metasploit.
itu ngasih dia akses penuh ke sistem operasi servernya. Udah kayak jadi admin servernya langsung. Wah, udah dapat akses root atau sistem berarti ya? Iya, dari situ dia bisa leluasa menjelajah jaringan internal bank, nemuin lebih banyak lagi data nasabah yang sensitif. Gila, kasus bank ini benar-benar pelajaran mahal ya. Gimana beberapa kesalahan umum konfigurasi cloud storage yang ceroboh, hard-coded credentials di aplikasi mobile, plus ada service admin yang kebuka, itu bisa berantai jadi bencana. Satu temuan bisa dieksploitasi buat dapetin akses yang jauh lebih dalam. Ini penting banget buat Anda semua ingetin. Seberapa yakin sih data pribadi Anda itu aman di berbagai aplikasi yang Anda pakai tiap hari? Satu aja kesalahan kecil di pihak pengembang, dampaknya bisa gede banget buat kita sebagai pengguna. Benar, ngeri banget kalau dipikirin dampaknya. Ada satu lagi nih cerita unik. Kali ini bukan bank, tapi agak sensitif nih topiknya. Sebuah situs pornografi. Oh iya, ini kerjaan sampingan juga. Iya, kerjaan sampingan. Targetnya spesifik banget. Dia diminta buat ngakses satu foto private di akun camgirl tertentu yang akunnya ini udah disiapin sama kliennya buat pengujian. Oke, terus gimana dia caranya? Hal pertama yang Jason sadarin pas ngelihat situs itu, kebijakan sandinya atau passwordnya lemah banget. Minimal cuma 5 karakter. Nggak ada syarat harus pakai huruf besar, angka, atau simbol. Jadi password kayak 12345 atau AAAA itu bisa. Waduh, 5 karakter doang tanpa kompleksitas, itu sih gampang banget ditebak. Banget. Kedua, fitur lupa sandinya juga bermasalah. Aneh gitu. Bukannya ngirim link buat kita bikin password baru, sistemnya malah otomatis ngegenerate password baru yang panjangnya cuma 5 karakter juga, terus dikirim langsung ke email pengguna. Wah, ini kombinasi yang buruk banget. Udah passwordnya lemah, proses risetnya malah ngirimin password baru yang lemah juga. Ini kayak ngundang masalah. Betul. Jadi, Jason kan tahu email si akun target ini. Dia tinggal jalanin aja proses lupa sandi buat akun itu. Sistem otomatis bikin password 5 karakter, kirim ke email target yang Jason nggak perlu akses emailnya. Sekarang tugas Jason tinggal nebak password 5 karakter itu. Tinggal di brute force ya berarti? Tepat. Dia pakai fitur intruder di Burp Suite buat nyobain semua kemungkinan kombinasi 5 karakter angka sama huruf. Cuma butuh waktu sekitar 15 menit. Dan berhasil. Dia bisa login ke akun target itu, terus ngakses foto privat yang diminta klien. Ceh, 15 menit doang buat jebol akun, parah banget keamanannya. Nggak cuma itu, dia lakuin hal yang sama buat akun admin situs itu. Dia dapat email adminnya, entah gimana caranya, mungkin dari social engineering atau nemu di tempat lain, jalanin riset sandi, terus brute force lagi password 5 karakter barunya, dan berhasil lagi. Dia bisa ambil alih akun admin situs itu. Dia sengaja lakuinnya jam 3 pagi biar nggak ada yang sadar. Gila, ini benar-benar nunjukin gimana kelemahan fundamental di bagian autentikasi bisa dieksploitasi habis-habisan. Dan masih ada lagi loh temuannya di situs itu. Masih ada lagi. Apa lagi? Dia nemu celah yang bikin dia bisa unggah gambar ke akun pengguna lain, cuma dengan mainin ID pengguna di request-nya. Terus, dia bisa nonton streaming video berbayar secara gratis. Caranya, dia nemu parameter debug sama dengan false di kode halaman webnya, terus dia ubah jadi debug sama dengan true. Itu kayak nemuin saklar mode pengembang yang lupa dimatiin sama developernya. Bisa akses fitur premium gratis jadinya. Iya. Dan yang paling parah nih, di bagian toko online situs itu, dia nemuin kerentanan SQL injection. Nah, ini dia. SQL injection. Serangan klasik, tapi masih sangat efektif dan berbahaya ya. Apa yang bisa dia lakuin dengan itu? SQL injection ini intinya kayak nipu database-nya supaya mau ngejalanin perintah dari si penyerang. Hasilnya, Jason bisa ngunduh seluruh database transaksi toko itu. Isinya apa aja? Ya, data pembelian, termasuk data kartu kredit para pembeli. Waduh, itu data yang super sensitif. Mengingat ini situs dewasa, kebocoran data kayak gini bisa ngerusak reputasi penggunanya banget. Mirip kasus situs perselingkuhan Ashley Madison dulu ya, bisa hancur hidup orang. Persis. Ini contoh nyata gimana prioritas bisnis, mungkin si pemilik situs pengen proses login gampang banget, biar pengguna nggak kabur, itu bisa ngorbanin keamanan yang paling dasar, kebijakan sandi dan riset yang lemah, ditambah lagi ada SQL injection, itu udah resep lengkap buat bencana kebocoran data. Kliennya Jason pasti langsung disuruh ngerombak total sistem keamanannya setelah dapat laporan itu.
Ini juga jadi pengingat soal trade-off antara kemudahan penggunaan, usability, sama keamanan, security. Kadang emang susah nyari titik tengahnya, tapi keamanan fundamental itu nggak bisa ditawar. Benar banget. Nah, setelah semua petualangan ini, Jason sempat ngasih refleksi soal perjalanannya dia. Dia bilang kalau Jason yang dulu, yang masih nakal bikin KTP palsu, itu ngelihat Jason yang sekarang mungkin dia bakal kagum. Wah, keren juga ya gue bisa ngelakuin hal keren kayak gini tapi legal, malah dibayar, gitu kira-kira. Hahaha, iya sih. Dia ngerasa beruntung bisa nyalurin keahliannya ke arah yang positif ya. Iya, buat dia penetration testing itu salah satu pekerjaan paling keren di dunia. Meskipun banyak yang bilang ini cuma kerjaan sementara, batu loncatan sebelum naik level ke posisi lain, dia sendiri ngerasa nggak bakal pernah bosan ngebobol sistem, secara etis tentunya. Perspektif yang menarik ya. Punya pola pikir ofensif, mikir kayak penyerang, itu emang aset yang luar biasa berharga buat ngebangun pertahanan siber yang kuat. Nggak semua orang punya itu. Pekerjaan ini butuh rasa ingin tahu yang gede banget, ketelitian, kreativitas yang kadang liar kayak cerita boneka tiup tadi, dan yang paling penting, etika yang kokoh. Karena kekuatannya gede, tanggung jawabnya juga gede. Dunia digital kan terus berubah. Ancaman makin canggih, jadi peran peratas etis kayak Jason ini bakal makin krusial ke depannya. Jadi kalau kita rangkum nih dari penjelajahan kita hari ini, apa aja sih intinya? Kita lihat gimana kreativitas yang nggak terduga, boneka tiup ngerangkak di plafon, itu bisa ngebongkar pertahanan fisik yang kelihatannya kokoh. Betul, keamanan fisik sering diremehin padahal penting banget. Terus kita juga lihat betapa berbahayanya celah-celah digital yang sebenarnya umum banget. Cloud storage yang salah konfigurasi, password yang lemah, kredensial yang bocor, atau ditulis langsung di kode, sama SQL injection yang masih jadi hantu menakutkan. Iya, kesalahan-kesalahan mendasar itu dampaknya bisa luar biasa. Dan kita juga ngikutin perjalanan unik seseorang, dari rasa penasaran remaja di forum underground, sempat nakal, sampai akhirnya jadi seorang profesional dengan keahlian yang sangat dihargai di industri keamanan. Keamanan itu pada akhirnya bukan produk yang sekali jadi terus selesai, tapi sebuah proses yang berkelanjutan. Perlu kewaspadaan terus-menerus, baik dari sisi pengembang sistem maupun kita sebagai pengguna. Cerita-cerita Jason ini nunjukin betapa vitalnya pengujian keamanan yang mendalam oleh para profesional. Mereka nyari celah duluan sebelum orang jahat yang nemuin. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Mengingat betapa mudahnya celah keamanan itu ditemuin, bahkan kadang dengan cara yang, ya ampun, konyol kayak pakai boneka tiup, seberapa yakinkah Anda kalau pintu digital Anda, akun-akun online Anda, data pribadi Anda, itu udah benar-benar terkunci rapat? Apa ya, satu langkah kecil aja yang bisa Anda lakuin hari ini buat ngecek atau meningkatin keamanan digital Anda? Coba dipikirin deh.